ayat-ayat Allah itu Al-Quran sebagai pegangan kita di dalam hidup. Silakan Pak, maju ke depan, Pak, maju sekalian kita bikin barisan, monggo Mas, ayo bikin barisan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita menyebut nama Allah, Zat yang Maha Kasih, Zat yang Maha Sayang, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang menghidupkan kita, Zat yang memberikan rezeki kita. Semuanya diri kita, apa yang ada di dunia ini hanya milik kita sebentar. Pada hakikatnya semua milik Allah, karena yang menciptakan Dia. Ya, segala apapun yang kita miliki, ilmu, kekuatan, rezeki, motor, mobil, rumah, sadarilah itu adalah pemberian Allah. Bahwa kita nanti bakal kembali kepada Allah. Kita akan dimintakan pertanggungan jawab, pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi. Oleh karenanya kita selagi hidup, ayo bersama-sama kita berbakti, melaksanakan perintahnya, mengikuti apa yang diserahkan kepada Nabi Rasulnya, ya, untuk kita semua. Maka di dalam bulan ini terakhir, sebentar lagi sudah Sa'ban, habis Sa'ban, Ramadan, puasa. Rasanya hidup tidak terasa lama. Tahun ke tahun, ya, bertemu lagi. Jarang kita mikirin umur gua berapa, apa yang udah kita kerjakan, apa yang udah kerjakan pelanggaran. Jarang kita memikirkan hal itu. Hari-hari yang kita pikirkan, besok mau makan, kudu cari duit, bekerja terus. Ya. Maka walaupun sebentar, 10 menit, kita ingat di mana Allah menyampaikan Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci lah Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang dijalankan? Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram yang ada di kota Mekah, ilal masjidil aqsa, ke Masjid Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Untuk apa, saudara? Allazi barakna, yang barakna kami berikan keberkahan, haulahu, di sekelilingnya, linuriyahu, untuk kami perlihatkan padanya, min ayatina, dari tanda-tanda kami, innahu, sesungguhnya Allah, huwa adalah Allah, sami'ul basir, maha mendengar dan maha melihat. Sekarang saudara, Nabi diisrakan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maksud dan tujuan Allah
mengisra dan mi'raj beliau untuk Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad agar beliau itu sampaikan kepada pengikutnya, termasuk kita ini. Nih saudara, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad, dan kita beruntung yang meyakini dan mengikuti apa yang ditanamkan oleh Rasul yang datang dari Allah, yaitu apa? Satu agama Islam. Ya. Nah, ini kita harus. Jadi kita harus konsekuen. Kita memiliki satu agama yang diridhoi oleh Allah, datang dari Allah, tidak datang dari manusia. Berbeda dengan penganut agama yang lain. Misalnya Hindu, misalnya Konghucu, ya Buddha, kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok, ya, berbeda dengan kita. Ada juga orang mengatakan keimanannya bahwa Allah punya anak, ya nggak benar. Ya, agama yang kita tahu itu agama Kristen, Nasoro. Dulu agama itu benar, yang dibawa oleh seorang Rasul. Jadi setiap seorang Rasul mendakwakan, menyampaikan tauhid, tidak ada yang salah, benar semua. Tapi manusianya, pengikutnya yang menyelewengkan, betul nggak? Ini sudah ada. Jadi perjalanan di waktu malam, setelah sampai di Masjidil Aqsa, dimi'rajkan, dinaikkan oleh siapa? Oleh Allah. Yang saya mau garis besarkan, dengan adanya Mi'raj dan Isra dan Mi'raj ini, secara akal kita tidak bisa menerima. Kalau perjalanan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa itu Palestina, yang jaraknya kira-kira 1000 kilo lah, itu mengakui berapa jam? Ya, tidak mungkin sepertiga malam langsung kita sampai secara akal kita. Tetapi kita orang yang percaya dan beriman, karena kepergian beliau dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus mi'raj ke langit sampai ke Rabbul Akhdar bertemu dengan Allah, dia bukan jalan sendiri, diperjalankan. Siapa yang menjalankan? Adalah Allah. Pakai alat enggak? Oh ada tentu, orang namanya pergi jauh pasti pakai alat. Kalau kita sekarang pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, bukan jalan kaki. Ada kendaraan yang sebut burak. Sekarang saya ingin memberikan tamsil saja. Ambillah contoh misalnya semut yang merah yang di pohon. Kalau di sini disebut, di Jakarta, semut rang-rang. Kalau orang Jawa bilang semut londo. Gak tahu kalau di Padang apa namanya. Semut yang kuning tuh, bahasa Padang gak tahu saya. Kalau Jawa itu disebut semut londo ya, kuning. Sini semut rang-rang. Sampean ambil satu semut, taruh di plastik, kantongin, ente bawa ke Surabaya, naik motor mabur, kapal terbang Jakarta Surabaya, anggap itu 1,5 jam, ya, bolak-balik berarti 3 jam. Setelah sampai tempat balik kita ke Jakarta lagi, semut ambil taruh lagi di pohon tadi. Kira-kira temennya ngomong nggak?
polisi siapa yang kita bawa tadi? Saya baru datang dari Surabaya. Dia ngomong begitu, kira-kira temennya percaya nggak? Hah? Alah, kowe iki goroh iki. Ngibuli. Wong sikilmu cilik kok. Jarane kon ngomong kowe ruh Jakarta iki lho, ke Surabaya bolak-balik 3 jam kok wis teko maneh. Enggak percaya. Enggak percaya. Sama. Nabi Muhammad sepertiga malam Isra dan Mi'raj sampai naik ke langit yang ke-7, bertemu dengan Allah ke sampai Rob-Robal Akhdar segala. Pulang ngomong lagi, gua baru pulang. Mi'raj naik ke langit. Dari sini gue pergi ke Palestina, kemudian gue naik ke sono, gue balik lagi sekarang. Kira-kira nih orang percaya nggak? Sama dengan semut. Aduh, gue bolak-balik 3 jam. Kata teman-teman semut, kowe edan gitu. Ibuli, siapa sing sanggup 3 jam kok bolak-balik Jakarta Surabaya? Gak percaya. Lah dhek mesti ngomong, awakmu kuwi gak percaya apa sing tak tuturi. Lho, ngene lho. Aku iki ning Surabaya dudu melampah dhewe. Lah terus aku digawa. Gawa sapa tanggoku. Aku melo nang stakune. Ya, numpak kok motor mabur, aku balik meneh didelek maneh kene iki. Masa kowe gak percaya dudu aku mlaku dhewe? Nabi ya begitu. Ini pakai bahasa Jawa biar podo ngerti loh, titik gitu. Kira-kira bener ya. Cari konco-koncone bener juga. Sama. Sekarang ini ukurannya orang iman. Apa saja kehendak Allah, Allah Maha bisa. Betul. Jadi kalau dulu ada orang ke bulan yang nggak percaya, ya kan dulu ya, astronot pertama itu ke bulan, apa kata orang yang punya ilmu, guru, kiai, siapa yang percaya kalau orang Amerika, orang Rusia bisa pergi ke bulan, kafir. Cari ini siapa yang ngomong gue? Yai, Romo. Ya. Betul. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan. Siapa yang mau menembus langit dan bumi silakan. Hah? Dia tidak bisa akan menembus di surat Ar-Rahman. Ya. Kecuali dengan izin Allah. Nabi Muhammad nggak bisa naik ke atas kalau bukan diperjalankan oleh Allah. Jadi dia bukan jalan sendiri. Dia diperjalankan oleh Allah. Udah waktu setengah 10 menit. Maka kita tunggu biar dia rapi sembahyang sunnah dulu. Baru kita sembahyang zuhur. Besok apa hasilnya? Hasil Allah misi Nabi Muhammad yang dipanggil oleh Allah untuk bertemu berdialog ke sana apa? Ya hasilnya inilah kita diperintahkan sholat 5 waktu. Insyaallah nanti setelah besok masih ada umur kita ngobrol lagi. Ya, jadi nggak usah lama-lama. Kenapa Pak? Saya ajak ngomong begini sebelum sholat zuhur. Sebabnya kalau habis sholat zuhur Bapak keburu-buru udah keluar dari masjid. Jadi kalau Bapak udah keluar dari masjid, saya nggak bisa bacain ayat-ayat Allah. Ya? Makanya saya cari akal dulu. Jadi jangan lama-lama. Kalau lama-lama saya bacain, nanti sebagian ngomong, Pak Haji nggak tahu diri banget nih. Hah? Udah siang masih ngomong aja ya. Itu. Tapi kalau yang seneng, kurang pengen denger lagi ya besok aja. Penutup kita baca suratul Fatihah. Kita berdoa meminta kepada Allah buat siapa? Buat ayah kita, ibu kakek mertua kita dan keturunan-turunan kita ya
yang telah meninggal dunia supaya Allah berikan kebaikan, rahmatnya. Allah terima amal ibadahnya, Allah maafkan kesalahannya, Allah haramkan jasadnya dari api neraka, Allah masukkan dia semua ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita anak-anak cucunya yang masih ada sini, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang baik, orang yang selalu ibadah, orang yang terima kasih kepada Allah, terima kasih kita kepada kedua orang tua. Selagi hidup, ayo kita rebut buat ibadah masing-masing pribadi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih ya, karena setiap sembahyang nih kotak selalu jalan ya. Yang punya duit ya 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, yang belum punya berdoa aja sama Allah. Insya Allah. Buat apa itu duit? Ini AC supaya adem kita ibadah. Kalau panas gelisah ya. Jadi kalau orang ada AC-nya, sembahyang kita nih, teman-teman kita yang masih bau tengik, bau matahari, kalau kena AC agak hilang dikit saudara. Tapi kalau panas umat enggak sini ya. Ya terima kasih, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat ini.